Hai teman-teman, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan sapi. Sapi adalah hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan yang memamah atau mengunyah makanan sebanyak 2 kali tahapan. Contoh lain hewan ruminansia yaitu kerbau, rusa, domba, dan kambing. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba seperti bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia. Mula-mula, makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ pencernaan seperti gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan, sedangkan gigi geram berguna untuk mengunyah makanan. Setelah gigi adalah lidah. Lidah sapi berguna untuk menarik rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah oleh sapi menuju lambung. Cairan yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva atau air liur berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Setelah makanan mengalami proses penghancuran, kemudian makanan menuju lambung. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi. Lambung sapi terdiri atas rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Rumen disebut juga perut besar. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Pada rumen, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali oleh sapi untuk kedua kalinya. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan akan masuk ke dalam retikulum atau disebut dengan perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak akan masuk ke omasum nantinya. Omasum atau disebut dengan perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum disebut juga dengan perut masam, dan inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Selain itu, abomasum juga menghasilkan asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan akan bergerak menuju usus halus. Panjang usus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan fermentasi. Kemudian sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan tubuh sapi akan dikeluarkan melalui anus. Nah, kenapa sapi selalu terlihat sedang mengunyah walaupun sedang beristirahat? Karena makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali untuk kedua kalinya oleh sapi. Itulah yang menyebabkan sapi disebut hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.